Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan Allah SWT. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Zaim Saidi. Di dalam video kali ini saya akan kembali mengulas mengenai riba yang sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwa mereka yang memakan riba itu tidak akan bisa berdiri tegak karena berpenyakit jiwa akibat atau seperti orang yang kerasukan syaitan. Jadi riba adalah sebentuk penyakit jiwa, dan karena itu kita perlu memahaminya, tapi ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan agar kita bisa mengerti riba dengan benar. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Yang saya mau sampaikan, kalau melakukan satu telaah terhadap koin dinar dan dirham, maka lakukanlah dengan kacamata yang benar, yaitu dalam habitatnya, yaitu hukum syariat Islam. Ya, walaupun sudah terbukti melalui pengadilan bahwa tidak ada pertentangan dengan hukum positif, tidak ada undang-undang dan pasal-pasal dalam hukum positif yang dilanggar, gitu ya. Nah, tapi maksud saya supaya bisa memahami pengertian-pengertiannya dengan lebih tepat, itu harus merujuk pada hukum muamalah. Tadi soal nilai, ya kan? Soal jual beli, soal sunah pasar, kemudian soal tukar menukar dan sebagainya. Nah, itu harus dipelajari, dan tentu ini yang paling basic, harus paham tentang riba. Kenapa kita kembali kepada dinar emas dan dirham perak dan fulus tembaga? Adalah kaitannya dengan riba, ya. Tidak ada cara lain kita keluar dari sistem riba ini kecuali kembali kepada fitrah. Karena riba itu against nature. Riba itu melawan fitrah. Itu sebabnya Allah SWT mengatakan orang yang makan riba itu akan jadi orang gila, orang sakit jiwa, karena dia melawan kehidupan, melawan fitrah, melawan sunatullah. Bayangkan manusia hari ini hidup di dalam kebohongan, dan itulah sistem riba, gitu ya. Nah, jadi riba itu bukan sekedar definisi teknis penambahan yang haram. Hari ini riba adalah sistem. Bahkan riba bukan sistem lagi, riba adalah penyakit jiwa. Allah SWT mengatakan mereka yang makan riba itu akan seperti orang yang sakit jiwa karena kerasukan setan. Betul nggak? Nah, jadi hari ini seluruh kehidupan ini sepenuhnya dikendalikan oleh penyakit jiwa ini, psikosis. Itulah riba. Gitu. Nah, jadi riba yang semula itu adalah perilaku menyimpang, sekarang ini menjadi kehidupan itu sendiri. Gitu. Kita ini riba. Gitu, bukan apa yang kita berbuat. Dulu riba itu adalah apa yang kita berbuat secara menyimpang, itu riba. Hari ini kita ini riba, ya. Semua pakaian kita riba, yang kita makan riba, speaker ini riba, semua riba. Masjid kita riba, bahkan sajadah kita riba, gitu. Karena bayangkan itu semua dimotori, dilumasi oleh tadi yang namanya kita sebutnya mata uang, dan itu tidak lain adalah sihir, kebohongan yang tadi saya sudah jelaskan. Nggak bisa dilacak dari mana datangnya dan apa wujudnya, apalagi ditanya berapa nilainya, nggak bisa, ya kan? Jadi kalau ditanya berapa harga kambing, kalau kita jawab dengan emas, jelas dari zaman Romawi sampai hari ini 4/4 gram emas itu seekor kambing, yang gede, yang kecil mungkin separuhnya. Tapi kalau berapa dalam rupiah, nggak ada angka yang benar. Setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu berubah-ubah, ya kan? Wah, waktu saya pertama kali mulai berkurban kambing, saya masih ingat kan, begitu saya selesai kuliah, bekerja, punya gaji, saya berkurban. Itu satu ekor kambing 100.000 rupiah. Gitu, tahun 90-an awal lah, 93, 94 begitu, 90-an lah. Nah, hari ini 100.000 dapat apa? Cuma dapat kepalanya doang. Gitu ya kan. Tapi kalau dengan emas, pada waktu itu harga emas 1 gram cuma 22.000, 25.000, ya kan. Kalau 4 gram 100.000, pas dapat satu kambing. Hari ini 1 dinar 4 juta, dapat kambing juga yang besar. Di zaman Romawi sama, zaman Rasul SAW sama, gitu. Nah, itulah yang disebut oleh Imam Ghazali
hakim yang adil. Gitu ya. Jadi itulah kenapa kita mengintrodusir kembali penggunaan dinar dan dirham, emas dan perak, selain karena tradisi, karena kebebasan memilih dan sebagainya, itu fitrah. Fitrah artinya sunatullah, bahwa penggunaan dinar dirham itu akan membuat kita hidup itu tentram. Tidak ada kecemasan karena harga-harga naik, karena harga itu nggak ada yang naik. Yang ada adalah tadi mata uang desimalisme yang memang tak ada nilainya, karena itu dia akan selalu kembali kepada hakikatnya, yaitu tidak ada nilainya, ya kan? Nah itu yang kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, dikatakan akan datang zaman di mana semua yang kamu miliki nggak ada harta, nggak ada nilainya, kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. Kenapa? Karena seluruh harta kita ini dinisbahkan kepada desimalisme, cuma dikasih nama, dan kurang ajarnya nama itu pun mengambil dari koin emas dan perak, dolar, gilder, ya kan, solidus, dinar, dirham, rupiah, rupi, bat, itu semua bermula dari timbangan, apakah emas atau perak atau tembaga, tapi dicatut oleh para bankir ini, ditempelkan pada desimalisme sihir itu, sehingga kita mempercayai bahwa itu adalah uang, itu adalah tukar, gitu ya. Jadi pesan saya itu saja. Tolong pahami riba dengan betul, dan itu ada beberapa buku yang perlu dibaca. Tapi nah ini penting juga, kalau mempelajari riba, hindari buku-buku yang umurnya kurang dari 100 tahun ya, karena buku-buku yang terbit dalam 100 tahun terakhir, apalagi 50 tahun terakhir, itu menyimpang semuanya, karena mereka tidak merujuk kepada ulama-ulama terdahulu, ya kan? Nah, jadi kalau mau mempelajari riba yang betul, rujuklah ulama-ulama yang terdahulu. Kalau perlu, harus merujuk pada ulama-ulama klasik, ulama-ulama dari abad 14, abad 15, abad 16, 17, 18. Paling mutakhir abad 19. Misalnya dari Syekh Al-Banjari, Syekh Al-Singkili, ya kan? Kalau untuk yang di Melayu. Tapi kalau yang lebih jauh lagi ya banyak. Yang terbaik diantaranya menurut saya Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid, itu bab Al-Buyu. Kalau mau yang lebih sumbernya lagi, bacalah Al-Muwatta dari Imam Malik, banyak terjemahannya. Tapi sekali lagi, kalau membaca kitab-kitab ini harus dibimbing oleh orang yang memahaminya, ya. Kalau enggak nanti jadi melenceng, kayak ulama-ulama yang kemudian mengklaim sebagai menggunakan fikih kontemporer. Enggak ada fikih kontemporer itu, fikih ya fikih, gitu ya. Fikih modern atau kontemporer itu berarti menyimpang dari fikih, karena mereka mau mudahnya membenarkan situasi keadaan hari ini, gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Amir.